Halo teman-teman, assalamualaikum. Kita di kebun anggur Jogja Anggur 3 lagi ya teman-teman. Dan ini per hari ini kita update untuk polinasi atau penyerbukan di kebun anggur. Jadi teman-teman bisa lihat ke sini, silahkan dilihat. Jadi ini sedang polinasi ya teman-teman ya. Polinasi itu atau penyerbukan tuh antara putik dan benang sari kawin dan menghasilkan bulir buah ya. Itu disebut proses polinasi atau penyerbukan. Nah, untuk saat-saat seperti ini, kalau teman-teman perhatikan saat polinasi ini, kebun anggur kalau bunganya banyak seperti ini, itu aromanya jadi wangi ya teman-teman. Jadi bunga itu ketika polinasi atau penyerbukan itu memang mengeluarkan aroma yang untuk menarik serangga. Jadi aromanya jadi wangi. Jadi kita dekatkan kalau seperti ini. Nah, ini bunga-bunga ini wangi banget ya teman-teman. Apalagi kalau bunganya banyak seperti ini, aroma di kebun anggur ini seperti aroma terapi alami dari wangi bunga ya. Jadi saat ini kita sedang mencium aroma wangi dari bunga-bunga. Nah, untuk kondisi seperti ini teman-teman, kita jangan melakukan penyemprotan ya. Jadi misalnya kita mau perawatan saat seperti ini, jangan dulu karena nanti biasanya kalau kita semprot itu akan mengganggu proses dari penyerbukan. Jadi biasanya ada bulir-bulir yang rontok. Jadi untuk kondisi saat ini jangan kita lakukan penyemprotan. Nah, ini teman-teman udah ada yang jadi ya. Ini udah ada yang jadi penyerbukan. Nah, kalau seperti ini udah jadi. Dan alhamdulillah ya teman-teman, ini kelihatan buahnya, calon buahnya bagus. Sama sekali nggak ada burek ya. Ini teman-teman bisa lihat. Sama sekali nggak ada burek. Nah, ini kalau kita bersihkan sisa dari penyerbukan ini akan cepat membantu buah agar dia tidak terjerat dari sisa penyerbukan ini. Ibaratnya kotoran dari penyerbukan ini. Nah, seperti ini bisa kita bersihkan ya. Nah, ini seperti ini dilihat yang lain masih proses penyerbukan, ada yang udah jadi semuanya sedang berjalan nih teman-teman. Dan ini aromanya wangi banget teman-teman. Jadi saat seperti ini apalagi kalau kita lihat bunganya banyak dan hasil dari penyerbukannya itu kelihatan udah jadi bulir-bulir, ini menyenangkan sekali karena selain mencium aroma wangi juga melihat kondisi buah yang calon buah yang bagus. Ini kemarin yang kita kurangin juga ya, jadi tandanya kemarin ada yang kita guntingin jadi seperti Japan style tapi masih terlalu padat nanti. Jadi kita nanti kalau buahnya yang penyerbukan itu banyak, kita lakukan penjarangan buah agar bisa gede-gede maksimal ya. Oke, kita cek untuk pohon-pohon yang lain ya teman-teman ya. Nah, ini di lorong-lorong pohon yang lain ya teman-teman ya, semua sedang berjalan proses penyerbukan. Ada yang udah jadi, ada yang belum. Jadi bisa kita lihat sedang berjalan ya. Seperti ini kondisinya. Ini jenis di sini ilaria ya, ini ilaria, ini Andre 53. Jadi buahnya banyak banget ya. Ini kalau kita rata-rata satu pohon 50 dompol gitu, ini bisa ada ribuan dompolan ya. Di sini ada ribuan dompolan. Coba nanti kalau udah jadi buah kita cek besok hasilnya seperti apa. Oh ya, kondisi seperti ini belum kita pupuk ya teman-teman ya. Jadi ini dari pruning kemarin kita belum melakukan pemupukan ya. Kita pemupukannya itu nanti setelah jadi bulir buah. Jadi bulir buah kita pupuk, tujuannya untuk pengisian buah aja. Jadi biar buahnya nanti maksimal. Jadi ini belum kita pupuk. Jadi sebetulnya untuk pupuk kebun anggur tuh ngirit ya, karena kita itu pemupukannya pas fase-fase tertentu aja. Ini seperti ini ya, ini udah jadi, ini varian Nemas Tamaki nih ya. Ini jadi ini banyak banget nih buahnya nih. Banyak banget nih. Ada satu pohon ada puluhan dompol ya, karena satu ruas tersier itu ada yang keluar 2 dompol, ada yang 3 dompol. Ini di sini juga. Jadi ini kondisi di kebun kita saat ini ya teman-teman ya.
Jadi sedang proses penyerbukan dan belum kita pupuk. Nah, ini kalau yang di sini ini bunga-bunga jenis Cupidon ya teman-teman ya. Cupidon itu bunganya dia malainya panjang alami ya. Ini panjang-panjang seperti ini Cupidon. Dia terkenal besar buahnya dan sangat manis ya. Jadi malainya panjang-panjang. Ini sama sekali nggak pakai aplikasi GA3 ya. Jadi alami ya teman-teman ya. Tapi malainya bisa panjang-panjang nih. Ini satu tandan seperti ini hampir 1 kilo nanti kalau jadi buahnya. Kalau di sini masih Andre 53 ya. Sini Andre 53. Di sini Cupidon ya. Ini Cupidon ini. Jadi malainya alami panjang-panjang seperti ini ya. Terus kita lihat nih varian yang paling genjah di sini. Pastinya Jupiter ya teman-teman ya. Ini Jupiternya banyak banget. Kita di sini juga tanam Jupiter ya karena memang tamu itu biasanya kalau anak kecil yang datang sini tuh suka varian Jupiter ya, walaupun buahnya agak kecil tapi yang pasti genjah dan sangat manis ya. Ini Jupiter, ini juga satu tersier seperti ini, dia ngeluarin 4 dompel seperti ini ya. Ini satu tersier 4 dompel seperti ini Jupiter. Ini yang di sini nih Doneski ya. Ini Doneski ongoyok. Ini Doneski ongoyok juga sedang penyerbukan dan jadi berry ya. Doneski juga banyak banget buahnya nih. Satu tersier rata-rata ada yang 2 dompol, ada yang 1 dompol gede. Nah ini kalau ini trellis Yumi Rainbow teman-teman. Ini varian unggulan kita ya. Ini Yumi Rainbow ya. Ini Yumi Rainbow, ini Yumi Rainbow. Ini juga Yumi Rainbow, bunganya malainya juga panjang-panjang nih. Nah ini sebetulnya Jupiter, ini Jupiter ya. Nah kondisi seperti ini sebetulnya bisa dipupuk ya teman-teman ya. Ini sedang bisa dipupuk. Ini jadi malainya juga lumayan panjang nih Jupiter, padahal kita alami, mungkin pohonnya subur ya. Ini juga buahnya banyak banget nih, teman-teman bisa cek ya. Ini buah semua. Ini kondisi seperti ini harusnya udah bisa dipupuk, hanya karena mungkin Jupiter pematangannya lebih cepat dari jenis yang lain ya. Pematangannya lebih cepat jenis yang lain, jadi dia penyerbukannya juga paling cepat. Paling cepat, yang lain baru proses penyerbukan, sementara Jupiter udah jadi berry. Jadi dia nanti pematangannya dia paling cepat. Bisa barengan sama Livia nanti. Jadi nanti daripada kita bingung, nanti ini pupuknya bareng aja ya, sekitar minggu depan. Jadi seminggu dari hari ini mungkin insya Allah penyerbukan udah selesai, kita akan masuk pupuk untuk pengisian buah. Jadi ini baru kita pupuk untuk minggu depan. Ini dilihat Jupiternya. Ini sistem tralis kiri kanan. Di sebelah sini juga buahnya banyak banget teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat. Ini ya buah-buahnya ya. Ini Yumi Rainbow-nya walaupun diteralis dia juga buahnya banyak nih. Ini Yumi Rainbow-nya, ini Jupiternya. Ini kalau di sini nih ada dombolan. Ini yang di sini nih Early Adora ya teman-teman ya. Early Adora. Early Adora dari kita ya, pastinya valid. Dan bijinya itu lunak atau kadang bisa disebut non biji ya, Early Adora. Ini yang di sini nih Livia. Ini Livia juga bunganya juga gede-gede. Livia. Jalan-jalan ke sini teman-teman ya. Ini bunganya. Jadi kita hirup seperti ini wangi ya. Jadi wangi itu aroma dari proses penyerbukan bunga itu mengeluarkan aroma khusus yang saya bilang tadi, wangi. Jadi seperti aroma terapi. Jadi teman-teman mungkin nggak pernah nggak pernah menyangka kalau wangi, atau mungkin nggak pernah mengecek ya. Tapi coba. Nah bunga itu kalau deketin wangi banget ya. Bunga anggur itu kalau deketin wangi banget. Jadi baunya seger, wangi, enak. Ini bunga-bunganya teman-teman. Jadi semuanya alhamdulillah mengeluarkan bunga-bunga yang banyak ya. Ini di sini juga teman-teman lihat nih. Ini satu tersier juga banyak nih. Ini tersiernya ya. Ini alami ya, sama sekali alami, nggak pakai hormon. Jadi kita yang alami aja. Kalau udah
jadi buah, pastinya kalau nanti penjarangan tetap besar ya, walaupun alami ya. Nanti kalau kita mau buat seedless itu, saya baru mau cari resep untuk seedless, tapi kalau bisa yang organik ya. Tapi belum terbukti, tapi masih mau uji coba ya teman-teman ya. Jadi kondisinya seperti ini untuk kebun anggur kita per hari ini. Jadi bunga-bunga semua ya. Kalau teman-teman nanti mau main ke Jogja Anggur, nanti bisa akhir September atau Agustus, insya Allah udah ada yang matang ya. Jadi bertahap matangnya, karena pematangan dari tiap jenis itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Ini seperti ini ya. Jadi semuanya full bunga, alhamdulillah. Jadi senang sekali kalau kondisi seperti ini, apalagi kelihatan buah-buahnya itu mulus tanpa ada burik. Jadi perawatan kita pas bunga dengan penyemprotan demolis itu adalah wajib dan tepat ya. Saya simpulkan di sini wajib dan tepat. Jadi teman-teman kalau mau bunganya mulus, buahnya mulus sampai panen, itu waktu bunga saya semprot demolis. Itu semua di perawatan di playlist di Jogja Anggur di YouTube-nya udah saya bikin semua. Jadi teman-teman bisa mempelajari di playlistnya, semua ada ya. Oke itu teman-teman ya. Jadi dari sisi-sisi tanamannya juga lorong yang lain lagi. Ini lorong yang lain juga pada bunga semua seperti ini. Jadi nanti panennya ratusan kilogram ya di sini teman-teman ya. Insya Allah banyak nih panennya. Ibaratnya untuk fase dari rentannya bunga menjadi buah itu sudah terjadi ya. Dan sudah banyak yang menjadi beri-beri seperti ini. Dan ini udah fase aman. Jadi kita tinggal perawatan untuk sampai panen aja. Ini udah bisa 90% pasti jadi buah ya. Banyak kalau udah jadi bulir-bulir seperti ini. Karena biasanya kalau rontok itu biasanya kena jamur. Jadi alhamdulillah ini nggak ada jamur, karena greenhouse-nya juga tinggi, jadi nggak ada jamur. Jadi buah-buahnya mulus-mulus ini. Di sini semua. Jadi kayak ulat bulu ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Nanti kalau kebanyakan ini kita buang setelah jadi beri, kita penjarangan. Oke itu dulu teman-teman. Wangi banget. Itu dulu teman-teman ya. Nanti kita update lagi untuk konten yang berikutnya, pemupukan, perawatan atau penjarangan. Jadi kita sharing di kebun anggur kita biar bisa untuk belajar bersama. Oke itu teman-teman, tetap semangat berkebun anggur. Salam sehat selalu, salam Jogja Anggur.